Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan yang spesial. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semuanya yang ada di masjid ini beriman, jamaah? Mungkin tidak. Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah mengatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yajtami'una fil masajid laisa fihim mu'min. Akhrajahu al-Hakim. Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah mengatakan, akan datang satu masa kepada manusia. Akan datang satu masa kepada manusia. Mereka berkumpul di masjid, akan tetapi tidak ada satupun yang beriman di antara mereka itu. Ini yang dikatakan oleh beliau. Apakah sudah datang zaman itu? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan kita berharap yang hadir di sini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya sekedar kerapian dalam pakaian. Pakai surban bertakwa? Belum tentu. Pakai baju gamis putih? Belum tentu bertakwa. Status di media sosial tentang agama belum tentu bertakwa. Akan tetapi takwa yang sebenarnya adalah memberikan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Dan takwa, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada aplikasinya di dalam kehidupan kita. Halal haram ada aplikasinya. Yang halal dikerjakan, dimakan, yang haram ditinggalkan. Itulah takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam satu kondisi. Wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merenungkan, duduk di rumah kita di tengah kegelapan malam, tatkala keluarga kita tidur semuanya, kemudian kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya beriman atau pura-pura beriman? Pertanyaannya, apakah saya beriman atau pura-pura beriman? Mungkin sebagian di antara kita akan mengatakan, oh, saya orang yang beriman, saya sudah tahajud,
Saya sudah mengerjakan sholat duha. Saya sudah puasa Senin Kamis. Keimanan saya tidak akan pernah tercampur dengan penyakit apapun. Sebagian mungkin ujub dengan dirinya. Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, muridnya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau pernah mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Beliau mengatakan, seorang tabi'in, aku telah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak 1, 2, 3 orang, tapi 30. Dan semua mereka, kata beliau, takut kepada penyakit kemunafikan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka masing-masing. Wahyu itu turun. Mereka mendengarkan secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda-sabda beliau. Mereka takut tertimpa penyakit kemunafikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kelompok munafikin ini jamaah mungkin ada di tengah-tengah saf kita, mungkin. Adapun dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan lantang mengatakan, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan dengan lantang, kami ini bersaksi bahwasannya engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Walaupun orang munafikin tidak bersaksi seperti itu secara lisan, aku bersaksi, kata Allah, aku tahu bahwasannya engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi, sesungguhnya orang-orang munafikin, orang-orang munafik semuanya pendusta. Orang-orang munafikin ini jamaah semuanya pendusta, pura-pura beriman. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, yang alhamdulillah insyaallah kita hafal semuanya. Allah mengatakan, wa minan nas man yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan bahwasannya kami ini beriman. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada hari akhir, secara lisan jamaah. Kemudian Allah katakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhir. Ada satu surat yang insyaallah kita hafal suratnya, yang kita butuh menyempatkan, meluangkan waktu untuk duduk di rumah kita atau di masjid atau di kantor tempat kita bekerja, kemudian kita duduk baca itu Al-Qur'anul Karim. Buka Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan surat Al-Munafiqun. Di situ disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Allah ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat kepada penampilan orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, engkau akan terpesona dengan penampilannya. Seakan-akan yang paling Islam, seakan-akan pembela Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berbicara, engkau akan dengarkan ucapan mereka. Seakan-akan orang yang paling faham tentang agama Islam, seakan-akan orang yang paling membela agama Islam. Tapi apa kata Allah? Apakah Allah menyanjung mereka? La humul adu. Mereka itu adalah musuh. Mereka musuh di dalam selimut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kriteria orang-orang munafik. Mari kita dengarkan. Siapa tahu kita masuk di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita tentunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang munafik. Allah mengatakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Apabila mereka berangkat dari rumahnya, apabila mereka berangkat dari tempat kerja mereka menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, qamu kusala, mereka melaksanakan salat dalam keadaan malas, berat hatinya ingin melaksanakan salat. Muadzin mengumandangkan azan, oh, sudah azan lagi, baru mau tidur. Sudah azan lagi. Hati-hati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam sifat munafik. Kemudian kata Allah yang kedua, yura'unan nas, mereka hadir di masjid, tujuannya apa? Riya. Tujuannya agar ingin dilihat, ana salat karena ada kesantrian. Cek diri kita. Apakah kita ini munafik? Kita salat karena ada peraturan dekiha. Cek, apakah kita ini munafik? Kita salat karena ada Ustadz Fulan hadir ke asrama. Dicek diri kita. Jangan-jangan kita ini termasuk ke dalam orang-orang munafik. Yura'unan nas, riya karena ingin dilihat, atau salat karena ada keluarganya, ada bosnya, ada atasan, makanya dia salat. Kemudian Allah mengatakan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Mereka mengingat Allah, mereka salat, akan tetapi dalam urusan mengingat Allah, merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh, mereka tidak ada rasa pengawasan seperti itu. Tidak ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat. Cek diri kita, apakah kita di antara orang-orang yang munafik? Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah salat subuh, beliau absen jamaahnya satu-satu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, asyahidun fulan, fulan hadir enggak di masjid? Asyahidun fulan, si fulan hadir enggak di masjid? Dia absen satu-satu oleh Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tidak hadir, tidak ada kelihatan. Maka Nabi mengatakan, inna athqalas salati alal munafiqin, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang-orang munafik, solat Jumat. La, mereka hadir solat Jumat, mereka mendengarkan khutbah, mereka mendengarkan dengan seksama. Bukan salat Jumat, salatul al-isya wa salatul fajr, yaitu salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Lihat diri kita. Rasanya kalau subuh itu malas, jangan-jangan. Atau ketika isya berjamaah berat rasanya ingin ke masjid, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Dan Nabi SAW juga menyampaikan kriteria tentang orang-orang munafik. Apa kata Nabi SAW? Idza ahdatsa kadzab. Apabila berbicara berbohong. Yang melakukan pelanggaran, ingat, ngaku saja. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Jangan sampai. Ustadz bertanya, apakah engkau mukhalif? Kalau mukhalif katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak, jangan berbohong. Ini tidak macam-macam. Ini tidak main-main. Bahwasanya yang mengatakan adalah Nabi SAW. Idza ahdatsa kadzab. Apabila berbicara berbohong. Wa idza wa'ad akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. 1 pekan, 2 pekan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun tidak bayar hutang. Dia janji 1 pekan ana bayar hutang, ana pinjam duitnya 1 pekan bakal ana kembalikan. Maka sampai 1 tahun tidak berkabar, tapi dia berjanji di awal, idza wa'ada akhlaf.
Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan, diberikan sebuah rahasia contohnya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, khana, berkhianat. Diberikan sebuah kewajiban, mentaati peraturan pondok. Para santri khususnya ana sampaikan, apabila kita masuk ke DKH, itu kita sudah siap menerima seluruh konsekuensinya. Peraturan yang ada harus ditaati. Kalau tidak, khana. Orang tua sudah memasukkan ke DKH, kemudian melanggar, khana. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita membaca atau melihat bagaimana perjalanan agama Islam, kita akan mendapatkan orang-orang munafikin ini jamaah, bahwasannya mereka Islamophobia. Mereka takut dengan ajaran Islam. Mereka berat tatkala menerima syariat Islam. Tatkala diperintahkan mereka mikir, tatkala diperintahkan mereka ngeles, mereka cari alasan yang lain. Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha." Dikatakan kepada orang-orang munafik, kalian beriman sebagaimana para sahabat beriman. Amanan nas, an-nas di sini adalah as-sahabat. Kalian berimanlah sebagaimana berimannya para sahabat. Dikatakan kepada mereka, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Ini ejekan mereka. Tatkala diajak ayo beriman, kemudian mereka mengatakan, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Apakah kami akan beragama sebagaimana beragamanya orang-orang bodoh? Apakah kami akan mengambil pemahaman mereka? Ini yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Kemudian apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Akan tetapi mereka lah yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak sadar dengan kebodohan mereka. Mereka menyangka mereka lah yang paling baik, mereka lah yang paling benar di atas agama Islam. Akan tetapi ingat, yang paling faham tentang agama Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir surat Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11 ada satu pelajaran yang sangat penting, bahwasannya tidaklah, ingat, tidaklah merasa takut dari kemunafikan kecuali orang-orang yang beriman. Tidaklah merasa takut dari kemunafikan kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidaklah merasa aman dari sifat munafik kecuali orang munafik. Anak ulangi, tidaklah merasa takut dari kemunafikan kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan. Dia santai saja. Loh, ini saya sudah beriman, ana sudah tahajud, ana sudah salat duha, gak mungkin bercampur dengan kemunafikan. Ingat, munafik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di ayat yang ke-9 surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik ini kalau memiliki harta, memiliki anak,
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan harta dunia ini nomor satu, di atas segalanya. Kemudian Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai amwalukum wa auladukum, harta-harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian menjadikan kalian lupa, menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan seperti itu, kadangkala kita lebih mementingkan anak dibandingkan sholat wajib 5 waktu. Kita tetap memberikan nafkah kepada keluarga kita, kita tetap memikirkan biaya untuk sekolah anak kita. Tapi ingat, jangan sampai itu semua memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, malah sibuk dunia, lupa siapa yang telah memberikan harta kepadanya, maka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah katakan di ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kemudian Allah katakan, infakkanlah harta benda yang kalian dapat, yang telah kalian peroleh sebelum datang kepada kalian kematian. Kemudian kalian mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau berikan, ya Allah, seandainya engkau berikan sedikit saja dari waktu, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Dulu waktu mondok, anak tidak sholat subuh, sering melanggar. Maka jangan sampai kita mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai kita mengatakan demikian. Berikan sedikit waktu ya Allah, aku akan berinfak dan aku akan menjadi orang yang soleh, aku akan taat kepada engkau ya Allah. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Apabila kematian itu datang, tidak ada penundaan bagi jiwa. Seseorang telah ditulis tanggal 1 bulan sekian mati, tidak ada penundaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari Jumat, jangan lupa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sore Jumat jangan lupa berdoa sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, dan berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kemunafikan. Terkadang kita merasa aman, terkadang kita merasa aman seakan-akan keimanan kita sudah kokoh. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap selalu khawatir terjebak dalam sifat munafik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallima Adam wa Sulaiman 'allimna wa ya mufahhima Ibrahim fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.